Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Literasi Akademik Perpustakaan Universitas Islam Riau. Pada video kali ini kita akan mempelajari berbagai jenis kutipan yang umum digunakan pada penulisan karya ilmiah. Selain memahami konsepnya, kita juga akan langsung mempraktikkan secara langsung cara membuat citasi menggunakan Mendeley Set pada Microsoft Word sesuai dengan gaya edisi ke-7 ya. Langsung kita mulai ya. Namun sebelum praktik, kita nanti akan mempelajari kutipan tidak langsung, kemudian penulisan di awal kalimat, kemudian penulisan di akhir kalimat, selanjutnya 2 penulis, kemudian 3 penulis atau lebih, kemudian 2 referensi dalam satu citasi, dan yang terakhir kutipan langsung ya. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft. Nah, untuk kita mulai terlebih dahulu, kita ke reference, kita buka Mendeley Set kita. Nah, ini sudah terbuka ya. Oke, ini adalah Mendeley Setnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan kutipan tidak langsung ya. Sedikit informasi, kutipan tidak langsung merupakan jenis pengutipan yang paling sering digunakan dalam karya ilmiah. Pada jenis kutipan ini kita menyampaikan kembali ide penulis lain menggunakan bahasa kita sendiri tanpa mengubah makna yang disampaikan. Biasanya kalau bahasanya kita memparafrasekan. Yang pertama, setelah kita buka Microsoft kita, di sini saya sudah mencontohkan yang ini ya, manajemen referensi seperti ini. Nah, untuk membuat kutipannya sesuai dengan di halaman di sini, setelah kita memparafrase, kita biasanya langsung memberikan kutipan di akhir seperti ini. Misalnya saya ambil contoh, saya mengutip tentang manajemen referensi dari Davis, kemudian kita menginsert citasinya, maka langsung seperti ini, kita klik insert citasi. Selanjutnya kita akan mencontohkan penulisan di awal kalimat. Nah, di awal kalimat, apabila nama penulis ya, nama penulis ini ingin kita jadikan fokus dalam kalimat, maka penulis dapat dituliskan di awal kalimat. Misalnya si Davis menjelaskan sekian-sekian. Namun Davis ini kan belum masuk dalam kita mengutip, kita baru hanya menuliskan namanya. Yang perlu kita lakukan, kita hanya ingin membuat tahunnya sebagai penanda pengutipan sehingga nanti akan terbaca di daftar pusakanya. Nah, harus kita lakukan di sini ketika sudah kita mencari nama Davis ini, di sini biasanya kan kita mengklik insert citasi. Namun ketika kita sudah membuat nama di awal kalimat, kita klik yang di tanda panah ke bawah ini. Kita pilih tahunnya saja, insert S tahunnya aja. Ini nama pengarangnya. Kemudian yang keduanya ini berarti kedua-duanya nama dan tahun. Kemudian antara ini berarti namanya saja, dan yang ketiga adalah tahunnya. Karena namanya sudah kita buat, kita hanya butuh tahunnya. Berarti kita arahkan kursor kita di belakang nama Davis, kemudian kita spasikan, kita buat klik ini tahunnya, maka dia otomatis sudah tersitasi atau kita sudah setkan di Mendeley Set kita ini. Selanjutnya bagian penulisan di akhir kalimat ya. Jenis pengutipan ini merupakan bentuk yang paling umum juga digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Untuk membuat di akhir kalimat nanti kita membuat nama dan tahunnya. Kita contohkan lagi, kita kembali ke Mendeley Set kita ambil lagi, misalnya kita cari namanya Davis lagi lah ya, seperti itu, Davis.
karena di akhir kalimat kita langsung saja memasukkan nama dan tahunnya, langsung kita insert citasinya seperti ini. Nah, maka otomatis nama dan tahunnya akan masuk ke dalam penulisan akhir kalimat. Selanjutnya dalam dua penulis. Nah, dua penulis lebih kurang seperti ini ya. Jadi dia Abdillah dan Setiawan, kemudian di tahunnya kita lihat lagi misalnya Setiawan. Nih, ini adalah yang sudah kita insert citasikan ke dua penulis. Kemudian ada juga nih 3 penulis atau lebih, biasanya dia lebih kurang seperti ini. 3 penulis, contoh saya ambil tadi Anggi dan teman-temannya, kita insertkan di akhir kalimat, maka otomatis semua akan termasuk di sini. Kemudian selanjutnya 2 referensi dalam 1 citasi. Kadang-kadang kita satu pernyataan didukung oleh lebih dari 1 sumber. Dalam kondisi tersebut, ada beberapa referensi yang dapat kita gabungkan dalam 1 citasi. Untuk kasus ini, contohnya, saya akan mencontohkan langsung ketika 2 referensi dalam 1 citasi. Citasi pertama, saya ingin mengambil dari pelatihan menggunakan Mendeley, aplikasi Mendeley. Saya insert citasi. Kemudian di akhir dari tahun ini, kursornya kita arahkan ke akhir tahunnya. Kita tinggal menambahkan titik koma. Kemudian kita kembali lagi ke Mendeley set kita tambahkan lagi 1 kutipan. Oke, maka otomatis dia akan seperti ini. 2 referensi dalam 1 citasi. Nah, yang terakhir kita akan membuat kutipan langsung. Kutipan langsung berbeda dengan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ini menggunakan kalimat asli dari sumber tanpa harus kita ubah dalam penggunaan gaya apa. Ya, kita menggunakan gaya apa. Nah, untuk kutipan dalam penggunaan apa, kutipan ini dianjurkan mencantumkan nomor dari halaman yang kita kutip langsung apabila nomornya ada tersedia di dalam jurnalnya atau dari bukunya. Biasanya kita tinggal menambahkan, ini saya hapus lagi, kita ulang dari awal. Misalnya kita mengutip dari, misalnya Davis lagi ya, insertkan. Nah, kita hanya perlu menambahkan di belakang dari tahunnya, kita klik koma, kita buat tanda koma. P ini menggambarkan page ya, page atau halaman. Kalau dalam bahasa Indonesia dibuat HLM, halaman, titik, halaman berapa yang kita kutip langsung, misalnya halaman 25. Tinggal kita arahkan lagi kursornya ke tempat yang lain, maka dia langsung seperti ini. Nah, di akhirnya ya, untuk daftar pustakanya tinggal kita klik tanda 3 ini, kemudian kita insert bibliografi, continue, maka semua citasi di daftar pustaka yang kita citasi dalam penulisan ini kita kutip, di daftar pustakanya otomatis akan keluar. Lebih kurang seperti itu untuk penulisan atau pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat memahami pengutipan yang tepat untuk membantu kita dalam menulis secara
atau lebih sistematis sesuai dengan kaedah akademik dan terhindar dari kesalahan sitasi. Terima kasih telah mengikuti program Literasi Akademik Perpustakaan Universitas Riau. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.